Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 yang beranggotakan saya, Mahendra Eka Putra, kemudian Ersa Ayu Armediasari, dan Vegi Yuda Doni Damara. Di sini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan materi tentang perpindahan faktor internasional. Pada dasarnya, landasan pokok bagi arus landasan perpindahan faktor internasional tersebut tidak berbeda dengan prinsip perdagangan barang antar negara yang berkelipatan tenaga kerja. Mungkin harus mengimpor barang-barang padat modal atau dalam keadaan yang lain. Ia akan berusaha memperoleh modal dengan menarik pinjaman luar negeri. Sementara itu, negara yang berkelipatan modal mungkin mengimpor barang padat karya atau mempekerjakan tenaga kerja migran. Kemudian untuk poin selanjutnya, mobilitas tenaga kerja internasional merupakan respon individu dan negara terhadap kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di negara tertentu yang disebabkan adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi atau economic performance dan perubahan demografi. Kemudian model satu barang tanpa mobilitas faktor dimulai dengan dunia yang tidak terintegrasi atau tergabung secara ekonomi atau masing-masing negara berdiri sendiri. Kemudian melihat apa yang terjadi apabila transaksi internasional dimungkinkan atau setiap negara itu saling berhubungan. Selanjutnya, mekanisme grafisnya telah dipaparkan pada peraga 7.1, di mana output suatu negara bervariasi sesuai dengan banyaknya pekerja, sementara penamaran tanah tetap. Kecondongan dari fungsi produksi ini mengukur peningkatan output yang dicapai dengan menggunakan sedikit lebih banyak atau tambahan tenaga kerja. Bisa dilihat peraga 7.1 atau fungsi produksi dari suatu perekonomian. Jadi begini, fungsi produksi atau Q atau TL ini menunjukkan perubahan output karena perubahan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika jumlah tanahnya tetap, semakin besar outputnya. Namun, produk marginal tenaga kerja terus meningkat semakin banyaknya jumlah pekerja. Selanjutnya, produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor. Sebagaimana terlihat dari peraga 7.2, produk marginal tenaga kerja diasumsikan akan turun dengan naiknya nisbah atau rasio tenaga kerja terhadap tanah. Ini adalah kasus yang normal. Semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan oleh suatu negara pada jumlah tanah yang sudah tertentu, maka negara tersebut akan mengarah pada teknik-teknik produksi yang makin padat karya. Dan hal ini biasanya akan semakin sukar akibat sudah semakin jauhnya tingkat substitusi tenaga kerja terhadap tanah yang dilakukan. Selanjutnya pada peraga 7.2, kini kita melihat secara langsung bagaimana produk marginal tenaga kerja pada upah real yang diperoleh setiap unit tenaga kerja sama dengan produk marginal tenaga kerja. Hal ini akan tetap berlaku selama perekonomian yang bersangkutan bersifat kompetitif sempurna yang memang kita asumsikan kemudian.
Jadi dapat disimpulkan produk marginal dari tenaga kerja menurun seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja. Daerah atau bidang yang berbeda di bawah kurva produk marginal sama dengan output total berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada. Produk marginal menentukan harga real. Karena itu, pembayaran total untuk tenaga kerja atau upah real kali jumlah pekerja diperlihatkan sebagai bidang arsiran 4 persegi panjang. Sisa outputnya meliputi rente atau sewa tanah. Perpindahan tenaga kerja internasional. Jika perpindahan antar negara tersebut dimungkinkan, maka para pekerja akan berbondong-bondong berpindah dari domestik ke asing untuk memperoleh upah lebih tinggi. Perpindahan ini akan menurunkan jumlah angkatan kerja domestik sehingga lambat laun akan menaikkan upah real dalam domestik. Sedangkan di asing akan terjadi peningkatan angkatan kerja dan sebagai konsekuensi logisnya penurunan upah real. Berbagai sebab dan akibat mobilitas tenaga kerja internasional. Dari diagram di samping, pada mulanya ada sejumlah OL1 orang tenaga kerja dipekerjakan di domestik, sementara L1O pekerja yang dipekerjakan di asing. Tenaga kerja berimigrasi di domestik ke asing sampai OL2 orang tenaga kerja dipekerjakan di domestik, L2O di asing, dan upah kedua negara sama besarnya. Paragraf 7-3 memperlihatkan berbagai sebab dan akibat dari perpindahan tenaga kerja antar negara itu. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah angkatan kerja dunia. Jumlah pekerja domestik diukur dari kiri, sedangkan jumlah pekerja di asing diukur dari kanan. Sumbu vertikal menunjukkan produk marginal tenaga kerja di tiap negara. Mula-mula misalkan ada sejumlah OL1 pekerja di domestik dan L10 pekerja di asing. Dengan lokasi seperti ini, tingkat upah real di domestik titik C lebih rendah daripada di asing titik B. Jika para pekerja dapat bebas berpindah ke negara mana saja yang menawarkan upah real yang lebih tinggi, mereka akan berpindah dari domestik ke asing sampai tingkat upah real di kedua negara tersebut menjadi sama. Lambat laun distribusi angkatan kerja dunia akan berubah menjadi OL pekerja di asing titik A. Pada intinya terdapat 3 hal pokok yang paling perlu diperhatikan dikenakan dengan distribusi total angkatan kerja tersebut. Pertama, perpindahan tenaga kerja tersebut akan mengarah pada konvergensi tingkat upah real di semua negara. Upah real akan menaik di domestik dan turun di asing, dan keduanya sama. Kedua, perpindahan tersebut akan meningkatkan output dunia secara keseluruhan. Output asing akan naik sebesar daerah yang terletak di bawah kurva produk marginal dari L1 ke L2. Sementara output domestik akan turun sebesar daerah yang sama yang terletak di bawah kurva produk marginal. Ketiga, selain terciptanya keuntungan ini, ada beberapa pihak yang dirugikan oleh perpindahan tenaga kerja, yakni para pekerja yang sejak semula mencari nafkah di asing yang mengalami mengurang upah. Konvergensi upah era migrasi massal, seperti yang terjadi dalam kasus Australia. Gelombang migrasi itu terhenti setelah usainya Perang Dunia Pertama, mulai diterapkannya berbagai aturan hukum yang memang dimaksudkan untuk membatasi arus migrasi. Atas dasar itu dan alasan-alasan lain, terutama susutnya perdagangan
dan dampak dari Perang Dunia. Proses konvergensi upah real juga terhenti. Sebaliknya dalam beberapa dasawarsa sesudahnya dan baru mulai terjadi lagi sekian tahun setelah usainya Perang Dunia Kedua. Imigrasi dan perekonomian Amerika Serikat. Selama abad ke-20-an, Amerika Serikat mengalami 2 kali gelombang besar imigrasi. Yang pertama terjadi akhir abad ke-19, yang terhenti akibat pemberlakuan Undang-Undang Pembatasan pada tahun 1924. Gelombang besar kedua terjadi pada pertengahan 1960, terutama berkat revisi undang-undang tersebut di tahun 1965. Di samping itu, arus masuk imigran gelap juga terus berlangsung. Pemerintahan Amerika Serikat memperkirakan jumlah berkisar antara 200.000 ke 300.000 orang per tahun. Selanjutnya, pemberian dan penerimaan pinjaman atau dana internasional. Perpindahan modal antar negara merupakan salah satu aspek utama dari kegiatan ekonomi internasional. Adalah menarik untuk menganalisis perpindahan modal ini dengan cara yang senada dengan analisis yang kita lakukan mengenai mobilitas tenaga kerja, dan kadangkala hal ini merupakan latihan yang berguna. Bank di Amerika Serikat memberi pinjaman kepada perusahaan Meksiko, atau warga Amerika Serikat memberi hak kepada warga Meksiko. Dengan kata lain, warga Amerika Serikat memberi hak kepada warga Meksiko untuk membelanjakan lebih banyak dari yang penghasilannya pada hari ini, dengan imbalan janji wajib untuk membayarkan kembali dalam jumlah lebih besar di masa yang akan datang. Selanjutnya, perdagangan dan kemungkinan produksi antar waktu. Bentuk kurva kemungkinan produksi antar waktu itu berlainan untuk setiap negara. Beberapa negara akan mempunyai kemungkinan produksi yang bisa atau condong kepada output sekarang, sementara negara-negara lain condong kepada output mendatang. Kita mempelajari akibat dari perbedaan-perbedaan real dari kecenderungan ini. Tetapi terlebih dahulu kita asumsikan bahwa di dunia ini hanya ada 2 negara, yaitu domestik dan asing, yang masing-masing mempunyai kemungkinan produksi antar waktu yang berbeda. Batas kemungkinan dari domestik condong ke arah konsumsi sekarang, sedangkan batas kemungkinan produksi asing condong ke arah konsumsi mendatang. Berikut ini kurva batas kemungkinan produksi antar waktu. Suatu negara dapat menukar konsumsi sekarang untuk memperoleh atau menambah konsumsi mendatangnya dengan cara yang sama sebagaimana ia dapat memproduksi sesuatu jenis barang atau lebih banyak mengurangi produksi jenis barang yang lain. Selanjutnya, penanaman modal asing langsung dan perusahaan multinasional. Yang pertama, penanaman modal asing langsung. Yang dimaksud dengan penanaman modal asing langsung adalah suatu arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasi atau jaringan bisnisnya di negara-negara lain. Satu ciri yang menonjol dari penanaman modal asing ini adalah hal tersebut melibatkan bukan hanya pemindah sumber daya, akan tetapi juga memberlakukan pengendalian atau kontrol asing atau pihak pemilik modal. Yang kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan ini seperti memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penanaman modal asing langsung di Amerika Serikat. Paragraf 7-5 penanaman modal swasta asing langsung di Amerika Serikat. Investasi swasta asing langsung sebagai persentase GNP atau rata-rata tahunan. Gelombang penanaman modal swasta asing langsung mulai mengalir deras ke Amerika Serikat sejak tahun 1978 sampai 1981
dan kembali memuncak pada periode 1986 sampai 1989. Tahun 1992 secara pesat meningkatkan pangsa produksi Amerika Serikat yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing. Berikut peraga 75 menunjukkan arus penanaman modal langsung asing ke Amerika Serikat sejak tahun 1973 yang diukur sebagai pangsa pendapatan nasional. Belakangan telah terjadi 3 gelombang penanaman asing sejak akhir dasawarsa 1970-an, yaitu yang pertama 1978 sampai 1981, yang kedua 1986 sampai 1990, gelombang yang lebih besar. Yang ketiga terjadi pada pertengahan 1990-an. Pada tahun 1992, lebih dari 5% pekerja Amerika Serikat diserap oleh perusahaan-perusahaan asing yang jumlahnya diperkirakan di tahun mendatang akan terus bertambah. Terima kasih atau sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.